Demokrasi nggak mati karena ada tank atau prajurit bersenjata di jalanan. Tapi demokrasi mati justru di tangan pemimpin yang kita pilih sendiri lewat pemilu. Iya, pemimpin yang seharusnya kita percayai. Buku ini awalnya pengen ngejawab pertanyaan, apakah demokrasi kita dalam bahaya? Baik di Amerika Serikat ataupun di Indonesia, demokrasi nggak mati dalam semalam. Ia mati pelan-pelan lewat tangan pemimpin yang kita pilih sendiri. Selama rakyat masih bisa makan dari hasil keringat sendiri, kita sering nggak sadar ada bahaya mengintai. Sementara itu, pemimpin yang kita pilih pelan-pelan membajak demokrasi. Mereka bikin pengadilan dan lembaga netral jadi alat legitimasi kekuasaan, membungkam media, bahkan sektor swasta, atau bahkan ubah aturan politik buat ngejegal lawan. Semua ini dilakukan pelan-pelan, halus, bahkan seolah-olah sah secara hukum. Erosi demokrasi kayak gini sering nggak terasa sampai semuanya udah terlambat. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau sejarah emang suka berulang, kayaknya itu yang lagi terjadi di Indonesia. Reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru tempat bawa angin segar, kebebasan pers, lahirnya KPK, pemilu yang demokratis, dan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Tapi praktik yang terjadi sekarang malah menjauh dari cita-cita reformasi. Parahnya, ini terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sosok yang dulu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki. Masih ingat kan revisi Undang-Undang KPK yang bikin lembaga anti rasuah ini melemah? Atau kasus dugaan gratifikasi ke Kaisang, anak Presiden Jokowi, yang nggak diproses karena alasan bukan penyelenggara negara. Padahal semua tahu Kaisang bukan rakyat biasa. Belum lagi majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, padahal umumnya belum cukup sesuai aturan. Tapi Mahkamah Konstitusi yang diketuai pamannya Anwar Usman mengubah aturan supaya Gibran bisa nyalon. Sekarang strategi yang sama dipakai di tingkat lokal. Partai-partai politik saling rangkul, bikin koalisi raksasa dan mengunci langkah politik rival. Akibatnya rakyat nggak punya pilihan. Ini politik kotor abad ini. Kontestasi nggak penting lagi, yang penting menang. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kehancuran demokrasi kayak gini terus dibiarkan, pembangkangan sipil bakal terjadi di mana-mana. Generasi dulu berjuang melawan serangan dari luar. Sekarang tugas kita lebih berat karena mencegah demokrasi mati dari dalam.